بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna wasfi' mardana wa sahih as-sadana wa qawi a'malana wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Al-Kautsar, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu, bermuajahah di masjid yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di majelis ilmu malam ini. Saya doakan semuanya masuk surga. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya saleh, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali pada halaman 63. Ada koreksi? Benar nggak? Betul ya? Hmm? Nomor 3. As-Saminah. Silakan dibaca. At-tasi'atu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Al-asiratu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Tuqadiru kulla wahidatin min hadhil kalimatin imma mi'ata maratin aw sab'ina marrah aw asrata marat wa huwa aqallahu liyakunul majmu'u mi'ata. Liyakunal majmu'. Kalau ada li-nya baca nak.
وهو أمر يكون فئة والتي هذه الأوراد ولا تتكلم قبل الشمس وفي الخير Fafil khobar. أن ذلك أمر صعيد besar يعني استقالة بذكر الشخص من غير أن يتخلل كلام. Ya, Bapak dan hadirin sekalian, Imam Ghazali mengajarkan pada kita bahwa kita mesti punya kebiasaan, ya, kebiasaan baik, ya, yakni ada wiridan yang mesti dibaca, gitu. Terutama setelah sholat subuh sampai masuk waktu isyraq. Jadi apa yang dibaca dari mulai selesai sholat subuh sampai sholat isyraq ada 10 kalimat. 10 kalimat. 1 sampai ke 7 sudah kita bahas. Sekarang 8, 9, 10. Yang ke-8 ats-tsaminah, yang bagus dibaca antara selesai sholat subuh sampai sholat isyraq. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, katanya. La mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa menghalangi lima a'taita apa yang telah Engkau berikan. Ini ingin menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau Allah memberikan sesuatu, tidak ada yang bisa mencegah. Apa saja? Gitu. Keselamatan, keberhasilan, kemajuan. Kalau Allah memberikan kepada seseorang, nggak ada yang bisa nolak. Nggak ada yang bisa menghalanginya. Katanya. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau cegah. Kalau Allah cegah, nggak ada yang bisa memberi. Kalau Allah cegah turunnya hujan, biar orang pinter bikin hujan buatan, nggak akan bisa. Gitu. Wala radda lima qadaita. Tiada dapat menolak, katanya. Tiada yang dapat menolak. Lima qadaita apa yang telah engkau putuskan. Jadi putusan Allah berlaku mutlak. Tidak bisa ada yang menolak putusan Allah. Kenapa? Karena Allah punya sifat kudrat itu. Wala yanfa'ul jad minkal jad, katanya. Dan tidak akan berguna kepada yang punya kekayaan di sisimu kekayaannya. Maksudnya apa? Biar manusia punya kekayaan banyak, nggak bisa mengalahkan kekayaan Allah. Gitu. Nah, ini bagus dibaca secara teratur dari mulai habis sholat subuh sampai waktu isyraq. Kira-kira hampir 1 jam ya, kurang dari 1 jam tuh dari habis subuh sampai isyraq. Gitu. Yang ke-9 sekarang. At-tasi'ah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah selawat dan salammu kepada Nabi Muhammad. Kenapa baca selawat? Karena memang ada suruhannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena ada ayat ini maka kita membaca selawat. Tuh, selawat kita lakukan karena perintah Allah itu. Ya. Satu-satunya amal yang Allah sendiri nyontoin itu selawat. Kalau Allah nyuruh kita sholat, Allah nggak sholat. Kalau Allah nyuruh kita zakat, Allah sendiri nggak bayar zakat. Tapi dalam bentuk lain. Tapi kalau Allah menyuruh kita selawat, Allah sendiri selawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi bagus membaca selawat. Wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad, katanya. Wa sahbi wa sallim, dan kepada sahabat-sahabatnya. Ya. Sampai situ. Jadi yang ke-9 baca selawat. Gitu.
Al-ashirah yang ke-10. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan asma Allah katanya tidak akan memudaratkan bersama namanya syai'un sesuatu apapun fil ardi di atas muka bumi wala fis sama juga di langit. Jadi tidak ada yang bisa mencelakakan manusia di langit maupun di bumi. Tuh. Wahwas samiul alim, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Berdasarkan yang ke-10 ini bagus katanya. Ini doa bacaan tolak bala. Ya, minta kepada Allah supaya tidak dikenai penyakit, tidak dikenai bencana, tidak dikenai malapetaka. Ini doanya bagus. Terus Imam Ghazali bilang tukarriru kulla wahidatin min hadhil kalimat. Hendaklah kita mengulang-ulang tiap-tiap dari kalimat itu katanya. Imma mi'ata 100 kali, bagus. Jadi tiap-tiap item itu 100 sampai 10 kali. Jelas? Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 100 kali gitu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 100 kali. Saya dulu pernah tuh ya ngalamin ya. Saya masih muda dulu. Sekarang udah tua ya. Belum. Ceramah Isra Mi'raj gitu. Ceramah Isra Mi'raj ada 2 penceramah, saya dan seorang kiai sepuh, kiai sepuh orang Banten gitu. Di atas panggung gitu. Kita duduk sebelah-sebelah gitu. Terus disediain minuman gitu ya. Minuman itu ketika mau diminum sama kiai itu tiba-tiba pecah gelasnya itu ya, pecah gitu. Terus saya tanya sama kiai itu, ada apa kiai? Kok bisa pecah? Nggak ada apa-apa kata gitu. Kiai baca apa begitu sebelum minum gitu. Saya baca ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim katanya. Karena pecah, terus kata kiai itu, coba saya minta minuman yang masih ada tutupnya. Minuman botol itu ada tutupnya, nanti saya buka sendiri. Jadi yang ini kan masih terbuka. Kalau yang masih ada tutupnya, saya minta yang itu katanya. Dia buka sendiri gitu. Jadi rupanya tuh ada isinya nih minuman yang disediakan itu gitu. Jadi baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' sangat penting untuk mencegah potensi-potensi kejahatan yang muncul dari orang lain gitu. Dan ini tiba sunnah, ngikut sunnah Nabi. Jadi bukan bid'ah. Kedengeran nggak tuh? Ikuti sunnah Nabi gitu. Ada ini hadis Nabi nih. Dan ini kalau Bapak baca ratib hadat ada nih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hendaklah Anda baca, kata Imam Ghazali, setiap habis sholat subuh 100 kali masing-masing item itu gitu. Au sab'ina marrat atau 70 kali. Kalau 100 kali kebanyakan 70 dah. Atau katanya asyara marratin 10 kali. Wa huwa aqalluhu, dan 10 itu katanya paling sedikit. Kedengeran? Paling sedikit 10 kali. Liyakunal majmu' mi'atan. Sehingga jumlahnya menjadi 100 katanya. Walazim hadhil aurat, lazimkanlah, lakukanlah ini katanya, wirid ini. Wala tatakallam qabla tulu'i syamsi,
janganlah ngomong katanya sebelum terbit matahari. Jadi dari habis subuh sampai terbit matahari, zikirnya wiridnya itu tadi 10 macam. Ya. Masing-masing masing-masing wirid 100 kali, 100 kali, 100 kali. Jadi nggak nganggur gitu. Kan orang kan bingung, habis subuh baca apa sampai terbit matahari, sholat isyraq katanya. Ternyata ada baca 10 kali nih. Tiap-tiap itemnya 100 kali, 100 kali, jadi 1000 gitu. Jadi dilazimkan. Dan jangan ngomong kalau belum sholat isyraq katanya. Qabla tulu'i syamsi fa fil khabar, dan dalam sebuah hadis Nabi, anna dzalika afdalu katanya. Bahwasanya membaca wirid seperti tadi 100 100 100 10 kali macam, 10 item itu katanya. Afdalu, lebih utama, lebih besar pahalanya min i'taqi thamani riqabin min walad Ismail katanya. Daripada memerdekakan 8 hamba sahaya anak keturunan Nabi Ismail katanya. Ala nabiyina, ya, semoga dicurahkan kepada nabi kita wa alaihi salatu wassalam katanya, kepada Nabi Ismail rahmat dan salam, a'nil istighal bidzikri ila tuli syamsi. Saya maksudkan, kata Imam Ghazali, sibuklah dengan zikir sampai terbit matahari, min ghairi ayatahallalahu kalam, tanpa diselingi dengan ngomong gitu. Apa tuh pelajarannya? Nah, bagus ya. Hidup ini diisi dengan zikir. Setelah sholat subuh sampai tulu' asyams, sampai terbit matahari, melazimkan 10 aurat wirid. Tiap-tiap wirid 100 kali. Kalau nggak bisa 70 kali. Kalau repot 10 kali. Yang bagus 100-100 nih. Tuh. Ditutup dengan sholat isyraq. Sholat isyraq itu ya. Bagus nih Pak. Pertanyaannya, kenapa sih mesti punya habit, kebiasaan kayak begini? Kebiasaan-kebiasaan baik itu akan menjadi sesuatu yang melekat dalam diri kita, dan itu akan menjadi sebab Allah akan memberikan kepada kita balasan. Allah akan memberikan al-hibah, pemberian yang berharga. Ya, kepada orang yang mau ngelakonin ini, gitu. Coba jajal, gitu. Udah selesai sholat isyraq baru olahraga. Ya mau keliling, mau jalan kaki, muterin Villa Kelapa II 5 kali puter, nggak apa-apa. Setelah ini, gitu, bagus nih, ya. Duduknya sudah boleh, Pak. Yang boleh, dari yang tidak berubah, dari mulai salam kanan, salam kiri, sampai Allahumma anta salam.
Kalau masih sebelum Allah salam masih duduk begini, nah gini duduk gini, masih duduk gini posisinya. Begitu Allah salam baru, nah gini, gitu. Paham ya? Baca, terus aja ditekunin, ditelatenin. Nanti ada hasilnya, jelas. Ya, nabi-nabi, rasul-rasul kan menekuni, gitu. Menekuni kebiasaan baik. Wirid itu harus dibiasain. Jelas ya? Jangan ngomong soal dunia. Pokoknya baca aja zikir terus, gitu. Udah selesai sholat baru, ya kan? Gitu. Mau makan nasi uduk di mana nih? Gitu. Udah selesai sholat isyraq baru. Kalau belum sholat, udah fokus Allah aja. Supaya pikiran kita ini fokusnya pada Allah, gitu. Ya. Tidak dikontaminasi, tidak dicampuri dengan hal-hal yang bersifat duniawi, gitu. Setelah itu baru, gitu ya, membicarakan bisnis, dagang, kerja, macam-macam silakan. Bagus banget, ya. Baik, jelas ya. Baik, kita lanjut sekarang. عن الشمس وارتفعت قدر رمح وصلى ركعتين وذلك عند جوال الوقت الكراهة للصلاة فإنها مكروهة من بعد فريضة الصبح إلى ارتفاع الشمس فإذا أضحى النهار ومضى مئة قريب من ركوعه فصلى صلاة فصلي صلاة الضحى أربعا أو ستا أو ثمانيا مسنا فقد قيلت هذه الأعداد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة خيرها فمن شاء فليتكثر ومن شاء فليستقلل فليس بين طلوع الشمس وزوال راتبة من الصلاة إلى هذه فما فضل عنها من أوقاتك فلك فيه أربع حالات. Ya, sekarang kita pindah nih. Adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawal. Adab yang bagus dilakukan ya sejak terbit matahari, ya tadi tuh, ya sampai gelincir matahari. Jadi Imam Ghazali itu menyediakan kepada kita sejumlah aktivitas ya yang akan menghasilkan kedekatan pada Allah, gitu. Dari mulai selesai sholat isyraq sampai zuhur. Apa yang mesti dikerjain, gitu. Ya. Apa katanya? Faidha tola'atis syamsu. Maka apabila telah terbit matahari. Matahari terbit, tandanya dengan sholat isyraq tadi. Wartafat qadra rumhin. Dan telah naik ke atas sekedar satu tombak. Kira-kira setengah tujuan. Ya. Fasolli, maka lakukanlah sholat rakaatain, 2 rakaat. Wadhalika, dan yang demikian itu inda zawali waktil karahah, ialah ketika hilang waktu makruh. Jadi ada waktu-waktu yang kalau kita kerjaan sholat makruh hukumnya. Tuh. Kenapa? Waktu antara setelah selesai sholat subuh dengan belum masuknya duha. Itu nggak jelas tuh. Jadi mesti hati-hati. Kalau waktu sholat isyraq, lihat jam. Kan ada kan? Mana tuh? Nggak ada ya. Nah, sholat isyraq itu kan ada kalau di apa di handphone ada biasanya. Ya,
Ada malah suka ada dibagi-bagi itu, isyraq jam berapa, duha jam berapa gitu. Bapak kalau mau sholat isyraq, ikutin jamnya. Jangan terlalu cepat, karena terlalu cepat bisa masuk yang terlarang. Kalau terlalu lambat, itu isyraqnya masuk waktu duha gitu. Jadi mesti pas gitu. Fa innaha makruhah katanya. Karena sesungguhnya sholat itu makruh. Min ba'di faridati subhi, sesudah sholat fardu subuh, ila irtifa'i syamsi, sampai naiknya matahari gitu. Fa idza adha nahar, maka apabila telah tinggi waktu siang itu, wa madha minhu qarib katanya, dan telah lewat dari siang itu dekat min rub'ihi katanya, dari satu katanya perempat siang, fasalli salat duha, sholatlah duha katanya, arba'an, 4 rakaat, 2 kali salam. Ya kalau mau aman sholat duha jam 8 tuh, aman. 8, 9, 10 gitu. Setengah 7 udah boleh sebetulnya, udah boleh. Jam 11-an lah. 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ausitan atau 6 atau 6 rakaat. Ausamanian atau 8 rakaat. Masna 2 rakaat 2 rakaat gitu. Nah, jadi kalau sudah terbit matahari, nah di sini ada sholat duha yang bagus, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat gitu. 8 gitu. Bisa juga 2 rakaat, 2 rakaat 12. Kalau 2 rakaat pertama, wasyamsi waduhaha, bisa kan? Surat Asy-Syams plus surat Ad-Duha. Nah, 2 rakaat. Ya, yang kedua, 2 rakaat kedua nih Alam Nasroh plus Alam Taro. Kenapa ini setelannya? Karena ada hadis kata Nabi, man qara'a alam wa alam lam yusib lahu alam. Siapa orang yang membaca 2 alam, Alam Nasroh, Alam Taro, dia tidak akan terkena alam penyakit. Ya ikhtiar aja. Tuh. Yang ketiga nih, Atin. Terus Ina Anzal. Ina Anzalna. Hafal kan? Masih ada waktu, masih ada kesempatan, badan sehat, kita bikin lagi. Gitu. Azalzalah. Plus itu ya, Al-Adiyat. Gampang kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, dan seterusnya gitu. Ini udah nih, masih ada waktu, badan sehat. Hah? Atin sama Ina Anzal. Atin sama Ina Anzal. Al-Qadar. Masih ada badan sehat, masih kuat lagi, bikin lagi, sholat lagi. Ya kan? Daripada ngerumpi, daripada ngobrol, ya mendingan sholat. Jelas itu. Tabungan yang bermakna gitu. Investasi yang sangat berguna buat masa depan gitu. Umur kan bisa habis. Tapi kalau investasi mahal ini gitu. Ini apa nih? Al-Qari'ah gitu.
At-takatsur, gitu, gampang kan? Nah, gitu. Masih ada juga badan masih sehat, tambah lagi, gitu, ya kan? Bagus juga di sini al-lail plus al-asr. Wal-laili idza yaghsha, ada kan? Wan nahari idza tajalla, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, inna sa'yakum lasyatta, gitu. Terus wal asri gampang. Aduh nggak hafal wal laili. Misalnya panjang gitu. Ya sudah, yang hafal apa? Wailul, baca wailul. Setelahnya apa? Alam taro. Gampang kan? Nggak hafal juga wailul sama alam taro. Kul yakulhu apal. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 12. Tuh. Ya. Di mana mahalnya sholat duha? Mahal. Sholat duha itu waktu doanya mahal itu. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka. Ada kan? Wal kudrata kudratuka wal quwwata quwwatuka wal ismata ismatuka. Apa lagi? Allahumma in kana rizqi fis sama'i fanzilhu. Ya Allah, jika seandainya rizkiku masih ada di langit, turunin ya Allah, gitu. Ya, ya. Kalau ada dalam bumi, keluarin. Kalau jauh, deketin. Kalau haram, berikan yang halal, begitu. Kalau susah, gampangin. Kan bagus tuh. Namanya ikhtiar kan? Doa. Gitu katanya. Faqad nukilat hadil a'dad, katanya. Maka telah dinukil bilangan-bilangan rakaat ini kulluha semuanya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wassalatu khairun. Dan salat itu bagus kata Nabi. Kulluha semuanya. Faman syaa, maka barang siapa yang mau katanya, falyatakatsar, silakan diperbanyak. Tuh. Siti Aisyah pernah cerita kalau Nabi Muhammad kalau lagi kepengen salat duhanya itu masya'a, semaunya. Ini kan 12. Lebih dari 12. Tuh. Nabi tuh. Waman syaa, dan siapa yang mau katanya, falyastaklil, hendaklah ia mengerjakan yang sedikit. Yang penting jangan nggak sholat duha gitu. Ada tuh paling sedikit 4 rakaat. Karena ada hadis qudsi gitu. Nabi Muhammad pernah menyampaikan hadis qudsi, Allah berfirman, irka'li arba'a rakaatin awwalan nahar. Rukulah untuk akunya Allah. Awalan nahar, di awal siang, arba'a rakaatin, 4 rakaat. Akfi ke akhirahu, aku bakal cukupkan keperluanmu sore harinya. Kalau saya percaya banget tuh. Ada aja sore, ada aja gitu. Rezeki ada aja gitu. Ngerjainnya pagi duha, sore ada gitu. Yang kadang nggak kita duga-duga gitu. Paling sedikit 2 kali 2. Tuh, itu ya. Baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, dua-duanya kerjain. Jelas? Falaisa baina tuli syamsi wa zawal ratibah minas salati illa hadhi, katanya. Kata Imam Ghazali, maka tidak ada di antara terbit matahari dan waktu zawal, waktu gelincir matahari, yang rawatib, katanya, minas salat, daripada salat itu, illa hadhi, kecuali salat duha ini, gitu. Kedengeran? Gitu. Jadi nggak ada yang, tidak ada salat-salat lain yang rawatib, yang disunahkan kecuali salat duha. Antara
terbit matahari sampai gelincir matahari gitu. Bagus tuh ya. Saran saya bagus dikerjain ya. Ya. Kalau misalnya mesti dinas pagi-pagi, berangkat pagi-pagi nggak apa-apa, berangkat aja. 6:30 berangkat, sampai di kantor 7:30, buka sejadah, sholat 4 rakaat, 2 kali 2 bagus, bisa. Nggak apa-apa, gitu. Jelas? Gitu. Fama fadula anha, maka waktu selebihnya min awqatika, dari sholat duha itu di antara waktu-waktumu, falaka fihi, maka bagi kamu pada waktu sisa itu arba'u halatin, katanya 4 hal yang bagus Anda pertimbangkan. Jadi selain sholat duha, 4 hal ini bagus Anda pertimbangkan sebagai acuan dalam mengisi waktu dalam 24 jam. Gitu. Jelas? Jadi dikasih panduan sama Imam Ghazali. Apa tuh yang bagus selain sholat duha nih? Gitu ya. Kalau pakai jam kita bikin gini. Subuh jam berapa sekarang? 4:42 ya. Sampai Isyraq jam 5 berapa? 6:01. Ini Bapak tadi tuh 10 macam wirid. Nah, jadi jam 6 2 menit sampai zuhur. 12 berapa sekarang zuhur? 11:57. Yang bagus sholat duha. Dari 4 sampai 12. Paling gitu. Selain ini ada yang bagus gitu loh. Kalau sholat duha udah gitu. Masih belum selesai nih, waktunya masih panjang. Nah, Bapak tinggal milih. Ada beberapa item ya yang ditawarkan oleh Imam Ghazali. Itu katanya. Ada 4. Nah, udah dibaca belum? Belum ya? Baca deh. Al-halatul ula. وهي الأفضل أن تصرفه في طلب العلم النافع في الدين دون الفضول الذي أكب الناس عليه وسموا علما والعلم وما يزيد في خوفك من الله تعالى ويزيد في بصيرتك بعيوب نفسك ويزيد في معرفتك بعبادة ربك ويقلل من رغبتك في الدنيا ويزيد في الآخرة ويفتح بصيرتك Basirataka. ببصيرتك بآفات أعمالك حتى تحترز منها ويطلقك على مكايد الشيطان وغروره. Ya, sampai situ ya. Jadi apa tawarannya? Gitu, tawaran pilihan amal. Al-halatul ula. Jadi kalau sholat duha udah, masih ada waktu. Pilih dong katanya. Gunakan waktu Anda itu. Yang pertama katanya wahyal afdol. Ini paling bagus, paling utama. Antusarrifahu fi talabil ilmin nafi'. Ialah bahwa engkau menggunakan waktu itu dalam menuntut ilmu yang bermanfaat katanya. Fiddin, dalam agama. Nah, jadi bagus ditawarkan sama Imam Ghazali. Kalau sholat duha sudah, masih ada waktu, isilah dengan menuntut ilmu. Ilmu yang bermanfaat.
Ilmu bermanfaat mesti punya 3 tuh. Bermanfaat buat dunia, keseharian kita. Dia menambah manfaat buat keseharian kita. Yang kedua buat agama. Yang ketiga buat akhirat. Jadi jam-jam segini nih, jam 6 sampai jam 12 paling bagus kalau sudah sholat duha nuntut ilmu. Bagus, paling afdol, paling cakep. Badan masih segar, pikiran masih fresh, tuh masih cerah, diisi dengan ilmu bermanfaat. Kenapa ilmu? Gitu pertanyaannya. Karena doa yang dibaca Nabi antara qobliyah subuh dengan iqomat, yang pertama diminta adalah ilmu bermanfaat. Bukan rizki, bukan uang, ilmu. Gitu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Cari ilmu, gitu. Ya. Apa pentingnya ilmu? Gitu kan, al ilmu nurun. Ilmu itu nur. Dia bisa menerangi jalan hidup kita. Gitu. Kalau kita berilmu, kita dikasih arahan oleh ilmu itu. Begini, 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 begini. Gitu. Jelas ya? Dunal fudul alladzi akabban nas alaihi wa sammuhu ilman. Bukan mencari lebihan ilmu katanya. Yang menekuninya orang-orang kepada fudul itu wasamuhu ilman, dan mereka menyebutnya dengan ilmu. Jadi cari ilmu bermanfaat yang gunanya banyak buat dunia, agama, dan akhirat. Gitu. Terus dikasih tahu, wal ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu ialah mayazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ialah ilmu yang menambah dalam rasa takutmu kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mau tahu ilmu ini bermanfaat apa enggak, ukurannya adalah apakah dengan belajar ilmu itu makin takut enggak sama Allah kita? Gitu. Bisa tangkap ya? Ya, jadi ukurannya ini nih. Menambah takut pada Allah. Ya. Orang kalau dapat punya ilmu dia takut berbuat maksiat, takut berbuat salah, takut berbuat dosa, takut berbuat jahat. Karena tahu akibatnya, gitu. Yang paling menjaga diri. Yang paling ditakuti kalau pas lagi maksiat qaid. Lagi maksiat umur sampai. Waduh, suul khotimah tuh. Ya kan? Naudzubillah min dzalik. Apalagi udah tua lagi. Tuh. Ya. Meninggalnya sakit apa? Lagi mabok mati. Ya. Orang dengernya udah nggak respect itu. Naudzubillah min dzalik, jangan dah. Udah CB lagi. Ya, CB itu udah shape itu udah rambutnya putih. Yang kedua katanya, ilmu itu disebut bermanfaat wa yazidu fi basiratika. Menambah penglihatan batinmu. Kemampuan batin. Mata ada dua macam. Ada mata kepala, nih. Ada mata batin. Tuh. Ada orang mata kepalanya melek, mata batinnya buta. Hidupnya kayak orang buta. Nggak tahu arah. Tapi ada orang mata kepalanya buta, mata batinnya melek. Dia bisa ngelihat
Sesuatu yang jauh dia. Tuh. Nabi Yakub tuh tinggalnya di Hebron, di Al-Khalil di Yerusalem, Baitul Maqdis. Anaknya di Mesir sana. Dia bisa lihat kalau anaknya dalam keadaan sulit. Tuh. Padahal matanya buta. Tuh. Kenapa? Ainul Basirohnya bagus. Nah, ilmu bermanfaat kalau mata batinnya makin cerdas. Tuh, gitu. Ya, menambah kecerdasan mata batin. Orang kalau mata batinnya cerdas, dia bisa tahu ya, ya sesuatu yang orang lain nggak tahu. Ya, kalau bahasa kampung, weruh sak durunge winarah. Ada kan? Bisa. Dia bisa tahu sebelum diberitahu. Gitu. Bisa. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika, dan menambah ma'rifatmu dengan ibadah kepada Tuhanmu katanya. Jadi menambah gairah ibadah, menambah gairah ibadah dan ma'rifat pada Allah. Tuh, jadi kalau ilmu tuh makin tambah, makin makin mengenal Allah, dia maju tuh, gitu. Amin ya. Jadi makin maju dia, gitu ya. Ma'rifat. Orang kalau sudah ma'rifat, semua yang dia lihat itu adalah ekspresi dari wujud Allah. Gimana maksudnya? Begitu dia lihat matahari, di pikirannya ada Allah. Kenapa? Adanya matahari menjadi bukti adanya Allah. Karena tidak mungkin matahari ada kalau tidak ada penciptanya. Jadi kalau orang sudah makrifat, kemana saja dia lihat, dia sedang berhadapan dengan Allah. Gitu. Kedengeran nggak? Kemana aja dia pergi, dia sedang berhadapan dengan Allah. Gitu. Allah bersama dia. Kalau orang merasa dirinya bersama Allah, dia akan lurus, jujur, benar. Nggak akan maksiat, nggak akan jahat, nggak akan berbuat bahaya dia. Tuh, gitu. Gitu katanya. Yang keempat nih, ilmu bermanfaat itu wa yuqallilu min raghbatika fid dunya. Dan katanya menyedikitkan dari kecintaanmu pada harta dunia. Dia butuh dunia tapi nggak gila dunia. Kadang-kadang dia perlu uang tapi nggak gila uang dia. Gitu. Dia butuh harta tapi nggak gila harta. Gitu. Emang ada orang gila harta? Ada. Udah maghrib masih nyari duit. Maghrib dilewatin, isya dilewatin, gitu. Itu dibudakin harta namanya, gitu. Na'udzubillah min dzalik. Padahal itu harta yang diuber-uber belum tentu nolong dia. Nabi pernah bilang kan, siapa di antara kamu yang lebih senang kepada harta ahli warismu dibandingkan hartanya sendiri? Kata sahabat, nggak ada Rasul. Nggak ada kami kayak gitu. Kamu tahu nggak hartamu? Kata Nabi, itulah rumah kami. Bukan. Itu milik ahli warismu katanya. Kok bukan? Iya, gitu. Kenapa? Karena sebagus apapun rumah yang Bapak bangun, kalau kita meninggal, kita tinggal tuh rumah. Kita masuk ke joglo ya. Masuk ke dalam tanah, itu rumah milik anak-anak, milik istri, ahli waris gitu. Itulah unta kami ya Rasul.
Kalau sekarang mobil lah, gitu. Itu juga milik ahli warismu katanya. Sebagus apapun harta yang kamu punya, mobil yang kamu punya, paling banter nganter sampai kuburan. Kamu masuk ke kubur, balik lagi dia ke Villa Kelapa II yang pakai anak-anak, gitu. Kadang-kadang bukan nggak boleh punya harta, bukan. Bukan nggak boleh punya mobil bagus, bukan. Salah tuh pahamnya. Punya mobil bagus, bagus. Tapi jangan gara-gara mobil bagus sampai lupa ibadah, gitu maksudnya. Itulah uang kami ya Rasul, dinar. Kata Nabi, itu juga milik ahli warismu. Sebanyak apapun dinar yang kamu punya, nggak kamu bawa kalau ketika kamu meninggal. Di bawah juga nggak akan laku di sono. Gitu. Kedengeran ya? Terus kata sahabat, kalau gitu harta kami yang mana dong ya Rasul? Kata Rasul, ma'anfaqta fi sabilillah fahuwa maluk. Harta kamu itulah yang kamu sudah infakkan di jalan Allah. Itu yang bakal ikut kamu. Gitu. Yang kamu pakai buat sedekah, kamu pakai buat nolong orang, yang kamu pakai buat zakat, buat berbagi, itu yang bakal ngikut. Gitu. Yang diuber sama orang-orang sekarang kan yang bakal ditinggal. Yang bakal dibawa malah lupa dia. Gitu. Nah, kalau kita mikirnya begitu, kita bisa ngikutin paham ini nih. Menyedikitkan cinta kepada harta dunia. Wa yazidu fil akhirah, dan menambah kecintaan pada akhirat. Gitu. Jadi ilmu bermanfaat tuh kalau menambah, di sini ya, menambah kecintaan pada akhirat. Nah, gitu. Mengurangi kecintaan pada dunia. Ini tasawuf, gitu. Ya, bisa tangkap tasawuf itu. Ar-raghbah fid dunya, ar-raghbah fil akhirah, az-zuhdu fid dunya. Zuhud di dunia, katanya gitu. Cinta pada akhirat. Apalagi katanya ilmu bermanfaat, wa yaftau basirataka bi afati amalika, yang membukakan penglihatan hatimu pada bahaya amal-amalmu katanya. Hatta tahtariza minha, sehingga engkau dapat menjaga daripada afat itu. Bahayanya tuh, kita jadi tahu ini kalau diikutin bahaya nih, gitu. Wa yutli'uka ala makaidi syaitan wa gururihi, dan memperlihatkan padamu terhadap tipu daya syaitan dan bujukan syaitan. Tuh. Jadi ilmu bermanfaat kalau menambah kecerdasan, menambah kecerdasan spiritual. SQ-nya bagus. Cari itu begitu. Gitu. Kalau nggak bisa pagi, malam Sabtu ngaji dah. Nih, malam Sabtu kan nambah gini semua nih. Yang disebut ini semua ada di malam Sabtu nih. Kalau nggak bisa pagi, malam Sabtu. Jelas? Itu. Pertanyaannya, apakah dengan begini kita jauh dengan dunia? Enggak. Jangan salah paham. Orang bisa menjalankan tasawuf meskipun dia aktivis dunia. Bisa. Saya pernah cerita sini kan. Ada seorang sufi, pemimpin tarekat Asyadziliyah di Mesir, namanya Syekh Abu Hasan Asyadzili. Dia kalau keluar rumah perlente, neces. Sampai muridnya bilang, Tuan Guru katanya, apakah Tuan Guru telah meninggalkan nilai-nilai tasawuf? Maksud kamu apa katanya? Kok Tuan Guru tidak seperti Tuan Guru sufi yang lain? Biasanya sufi lain tuh bajunya kumel, rambutnya gimbal,
mukanya berdebu, nah gitu. Baunya macam-macam, gitu. Anda kok tampil kok begini keren, begini perlente, begini bagus, katanya gitu. Apakah Anda sudah meninggalkan pakemnya tasawuf? Kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, justru saya menjalankan intinya tasawuf. Gitu. Mana dalilnya? Ada di Quran. Gitu. Ya Bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Hai manusia, kata Allah, pergunakanlah perhiasanmu setiap kali kamu masuk ke masjid. Gitu. Itu sebabnya saya asal keluar dari rumah, saya pakai baju yang pantas, yang bagus, yang layak, yang terhormat. Padahal ada hadis, kullu ardin masjid. Tiap-tiap permukaan bumi ini adalah masjidnya Allah. Jadi saya asal keluar rumah mesti masuk masjid Allah. Makanya saya pakai pakaian yang bagus. Tuh. Jadi salah kalau ada orang bilang jangan belajar tasawuf, ntar jalannya miring. Gak ada belajar jalan miring. Kalau orang belajar tasawuf jalan miring, bukan tasawuf yang salah. Orangnya belajar yang nggak benar. Paham tuh? Gitu. Jangan belajar tasawuf entah sedeng. Siapa bilang? Gitu. Ada orang belajar tasawuf terus dia mesem sendiri, ketawa sendiri, jalan sendiri, ngomong sendiri. Tuh. Saya bilang bukan salah tasawufnya, salah memahami tasawufnya, belajarnya tidak sistematik gitu. Kan ada wirid, ada zikir. Zikir wirid itu kayak minum minum obat, tuh, ya. Kayak minum vitamin atau obat. Ada sehari 3 kali, ada sehari cuma 2 kali, ada sehari 1. Tuh. Saking kepengennya cepet-cepet ini sekali makan 3. Jadi 3 kali 9. Terang aja sih ingit. Paham gak tuh? Bukan salah, bukan salah dokternya, bukan salah mursyidnya, caranya nggak pas. Kan ada dosisnya tiap orang tuh. Tingkat pemula belajar tasawuf, ya diajarin puasa Senin Kemis dulu gitu. Nanti lanjutnya puasa 40 hari, tahajud tiap malam, gitu. Baca Quran 1 hari 1 juz. Nanti ada ukurannya tuh gitu. Nah itu yang ada yang ngasih bimbingan gitu. Jelas. Jadi kalau gitu gimana? Biar bagaimanapun berilmu mesti pakai guru. Kalau belajar sendiri nyasar gitu. Naudzubillah. Lagian kalau terlalu banyak ngaji suka susah nangkepnya. Betul nggak ya? Ini juga udah banyak udah. Ya, jadi tandain dulu ya. Halaman 67. Nah, bagaimana sekarang katanya caranya syaiton tuh ya memalsukan gitu. Nanti diajarin sama Imam Ghazali tipu-tipunya setan. Alhamdulillah gitu ya. Ya, Pak. Salam. Ya, saya tidak anu ya, tidak merekomen Bapak sholat isyrok kalau tidak tepat ya. Ntar saya lihat dulu ya. Ada isyrok itu, Pak. Sini nggak ada ya?
Ya misalnya 6 lebih 1 menit. Misalnya 6 lebih 1 menit. Bapak silakan sholat isyraq jam 6 lebih 1 menit sampai 6 menit. Kira-kira 5 menit gitu. Nah, jangan setengah 7. Setengah 7 udah bisa masuk duha itu. Kita kira 5 menitan lah gitu. Kan cuma 2 rakaat. Dan baca kuliah hulu cukup. Nggak usah panjang-panjang. Gitu, Pak. Saya tidak punya dalil yang cukup, dasar yang cukup mengatakan 15 menit. Saya nggak tahu tuh dari mana tuh 15 menit setelah itu gitu. Jadi sekitar 5 menitan. Dasarnya apa? Tadi sholli rakaatain, sholatlah kamu 2 rakaat. Khafifatain yang ringan, yang ringkas. Ringkas itu Fatihah kuliah, Fatihah kulhu, udah selesai. Itu penutup zikir pagi, penutup wirid subuh. 15 menit kepanjangan, Pak. Gitu ya. Kalau kira-kira ragu jangan. Tunggu aja duha gitu. Ini udah masuk duha atau belum nih? Atau sudah lewat isyraq? Kalau ragu jangan kerjain. Ambil yang pasti. Tuh, ya. Setengah 7 pasti duha, kerjain duha aja gitu. Jelas? Ya. Pengen sholat jamaahnya di musola, tapi pengen di sholatnya sama sama itu jalan di musola. Sering-sering itu di musola selesai doa juga si koleksi. Nah, jadi kita jadi yang bingung dan saat ini Ya. semua Hmm. bingung. Hmm. Hmm. Ya. Yang afdol, pengurus masjid, pengurus musola, dia mesti tahu menyesuaikan dengan kebutuhan jamaah. Kalau jamaah ada yang demen ibadah, demen sholat isyraq, habis sholat subuh dikasih kesempatan sampai isyraq, baru kunci gitu ya. Persoalannya mungkin si pengurus nggak ngerti atau si merbot nggak ngerti. Mungkin juga dia ada kerjaan lain, main kunci aja. Nah kalau dikunci, Bapak mau nerusin tuh zikir 10 macam habis subuh gitu, habis sholat subuh di masjid, zikir di masjid, Bapak zikir terus, jangan ngomong. Jangan ngomong dunia. Bisa nggak kira-kira tuh sampai rumah? Duh, jangan ngomong dunia. Dari mulai selesai sholat terus sampai di rumah, terusin zikirnya, wiridnya, 10 macam itu gitu. Asal Bapak nggak ya takhallal mengisi dengan kalam dunia, ngomong-ngomong dunia, Bapak masih dianggap bagian dari zikir wirid tadi gitu. Karena ditutup sama pengurus musola. Sebaiknya pengurus musola mesti lebih bijaksana gitu. Jelas ya? Jangan ngomong, repotnya nih kalau di jalan kita lagi jalan mau ke rumah, teman ketemu. Dari mana lu? Musola. Ah, udah dah, habis. Ayo makan sama gue yuk, gitu. Nasi uduk ketan urap. Akhirnya nih burung makan nasi uduk ketan urap kagak jadi isroknya. Gitu, ya. Nah itu sebabnya pengurus musola, pengurus masjid mesti tanggap. Tahu nih bagaimana mengelola itu, ya. Apalagi jemaahnya memang orang-orang yang sudah punya kedemenan ya, doyan dengan ibadah. Gitu, Pak. Ya ini tuh tuntunan praktis kan gampang ngamalin. Ya. Kalau nggak hafal yang 10 buka aja ini atau difoto aja, pusing-pusing amat. Ya kan? Dipotret pakai HP kan? Tuh yang 1, 2 sampai 10 dipotret,
Apa asal habis subuh dibuka dah. Gitu. Misalnya tuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa hayyun la yamut. Nah, biadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca 100 kali gitu ya. Ini dibaca waktu kita nanti wukuf di Arafah juga baca ini. Jadi strategis, itu sangat menguatkan akidah tuh, menguatkan iman, menguatkan tauhid tuh. Jadi emang dimula-mulai dibacanya itu sama Imam Ghazali. Begitu. Itu prinsip-prinsip tauhid ada di situ semua. Allah Hayyun, ya, Maha hidup kitanya. Allah itu Yumi itu yang mematikan, itu ya, jelas bagus sekali nih, itu ya. Coba deh ditelatenin, itu. Insya Allah nanti ada hasilnya, gitu. Jadi Bapak akan merasakan hasilnya kalau kita menekuni ini terus, gitu. Nah, perlu kearifan, gitu. Yang dagang, yang kerja, yang usaha mesti arif nih. Gitu. Bagaimana ngaturnya, ngatur waktunya, gitu ya. Gitu. Jelas? Baik. Kang Aib mana Kang Aib? Kita baca doa ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah ghirah kita untuk terus dekat sama Allah. Karena mau nggak mau, makin sering kita tahun baru, makin kurang jatahnya hidup. Makin dekat pulang. Kalau makin dekat pulang ya mesti banyak-banyak celengan itu. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an. Alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.